Masih ada Facebook masuk, silakan nak Bapak maju depan sedikit lagi ya, yang ibunya biar nggak kepanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati orang tua kita Bapak Dr. Andus Haji Hasan Basri Agus yang bergelar Temenggung Putra Jaya Winingrat. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 18 yang dalam adat dikatakan rukunya yang ditengok, suaranya yang didengar. Datuk-datuk nenek mama tua tenggane, alim ulama, tuan guru, terdiri pandai serta segala iko yang ada di rumah senang sebuah iko. Rumah nambah pagar adat, halaman nambah sebuah undang, tapihan nambah pagar basa. Di atas betul hubungan perak dan tidak perlu kami imbaukan gelarnya. Ibu-ibu yang berderau gelang di tangan, bersentuh cincin di jari, bersanggul di papandan, berkain ujung serong, serta sekalo arah iring bundo kandung, limpape rumah nanggadang. Pemuda-pemudi payung negeri, ayam mangkeh di gelanggang, nang tegak di halaman bersudut empat, belum diimbau nyola datang, belum disuruh nyola pergi. Cepat kaki tidak menyambung, cepat tangan tidak memecah. Serta hadirin sekalian, tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya di hari nan elok ketika yang baik kita sama-sama dapat berkumpul memenuhi jemputan Bapak Profesor Dr. Ilyas Hasibuan sekeluarga besar. Kemudian salam senantiasa kita sampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, datuk yang berbahagia, aku bersyukur pergi mengaji biar pintar membaca Al-Quran. Mari kita bersyukur kepada Ilahi, mudah-mudahan acara kita nang sehari ko senantiasa diberkahi oleh Tuhan. Ini mamaku tenggane, alim ulama cerdik pandai, sekalian kita yang ada di rumah yang sebaik ko. Gedangian hajat dan maksud dari Bapak Profesor Dr. Ilyas Hasibuan dua suami istri. Kami ulangi, suami istri, di mana pada hari nan sariko, di hari nan elok ketika yang baik ko, beliau menjemput kita untuk menyaksikan acara prosesi adat dan akad nikah anak tercinta beliau, putri pertama yang bernama Dr. Ria Rumondang Bulan binti Profesor Haji Ilyas Hasibuan, yang akan dipersunting oleh seorang putra yang bernama Yuan Vanessa Sarjana Teknik binti Haji Yones Cahyago. Selanjutnya izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pokok acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manolah segala nenek mama tua tengganai cerdik pandai alim ulam, serta segala kita yang ada di dalam rumah yang sebuah. Dan kecil tidak kami sebut nama, yang gedang tidak kami bawa gelar. Kecil sakti gedang batuah. Nenek mama suku dan sebelah, kampung dan sebagainya. Kedatangan kami yang sekali ko, iyo nak numpang bertanya agak sepatah, numpang berunding agak sebaris. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak boleh terkejut pada titik asal kegalang bertubuh. Jadi kedatangan dari rumah sebanyak itu. Penuh jalan panjang bersisa puluh halaman. Kenapa kami katakan demikian? Karena kami sudah melepaskan kami ke rumah nenek mama. Putih menyebut anak menantu kami yang bernama Yuan Vanessa Estelle bin Bapak Andus Haji Yohanes Cahyago. Itu balik ke rumah kami.
Ialah putih maka kami memandang kalau pulau rambut di kudu mengadah apa salah pulau putih menjauh. Artinya itu di mereka apa yang pulau di menunggu kedatangan kita. Alhamdulillah ditunggu datang dengan tidak tiba-tiba. Ya, rasa utama kurangnya badan, rasa butuh pulau di ya. Untuk itu saya elok kita perlu di tengah ayo masuk ya. Ya, nak dua patron seiring seberat tumbuh halaman akarnya panjang hidup ini di tanah lama di tengah lama. Mangkok cempedak tengah halaman, uratnya ke belakang rumah, daunnya sampai ke tepi pintu. Iya. Mangkoknya kami tegak di halaman, tidak tahu kami jalan ke rumah. Apalagi nama mak langampang kami pula di depan pintu. Itu ini. Memang sebelah kamu sebagi. Sebenarnya bukan kami mempang kedatangan yang tidak. Ya. Kami sengaja tegak tengah halaman itu adalah untuk menyambut kedatangan ini Bapak. Oh tangguh lah kami tegak, pintu lah kami buka, tapi pula kami buka. Silakan masuk. Terima kasih Nek Mama. Sebagaimana katanya Mama tadi, kok tangguh depan, kok tangguh lah bentang. Iya. Lawang depan lah buka, lawang Iya. depan pun baik itu juga. Iya. Ini Mama sukun sebelah kampung Nusbai. Iya. Kami kok datang dari jauh Nek Mama. Iya. Datangnya orang yang banyak. Iya. Kok yang butuh lah kami bimbing. Iya. Yang lumpuh lah kami dukung. Iya. Yang kecil pun lah kami gendong. Iya. Lah sesak pula lah menuju. Lah penuh pula jalanan panjang. Kok salah sisi kami tunih tumbuh. Salah siang rumput menjadi. Malu bertanya sesat di jalan. Iya. Sedang berkata hanyut serantau. Kami nak tahu Mak. Apa pula larang di pantang di rumahnya Mak yang sari. Itu yang Memang sebelah kampung sebagi. Kenapa ini orang datang itu takutnya terkekai kepada kegeser kepada. Karena takutnya kan rumah kami pada hari ini saya kok malam mungkin tidak ada orang datang. Dan ada ialah kita pakai. ya. Ada yang kita pakai pun ada tempat biasa kita pakai. Khususnya di bumi tanah pilih pusat kebutuhan kota Jambi. Kalau bertemu dengan Prabowo jangan diungkai bertemu dengan sawah yang betul. Kalau ditempuh dengan sawah diungkai dengan Prabowo salah dia ada kita kena utang, salah di sekolah dan langsung. Nah itulah memang hijau pakai perlu memang. Untuk itu dengan pulau pantun kami memang orang kupeh membeli sirih masuk ke dalam peti hari kepanen memang tentu nanti ayo masuk ke rumah kami. Nak dua pantun seiring, nak tubuh tubuh kacang, pantun kami jangan belah. Nak masuk lah bang, tapi tolong beri kami jangan makan. Itu memang. Terima kasih Mama. Mendengar jawab Mama yola rumit kalau kami mengetuk. Iya. Sedangkan kami disuruh masuk, tapi satu sisi kami tidak boleh berbantu melangkah. Iya. Kalau itu dengar pula nak bantuan kami Nek Mama. Iya. Kalau kundul tidak boleh dibelah, Iya. tolong dipancung di daunnya. Iya. Kalau bendul Nek Mama tidak boleh dilangkah, tolong dukung kami galaunya. Itu Nek Mama. Ya, masuk sebelah kampung sebagai kota yang sebenar sudah bilang. Kota Tumaku, kota Tumaku. Ya, nenek mama yang cepat nenek marah. Kami itu cuma bergurau baik. Silakan masuk. Terima kasih Nek Mama. Kalau Nek Mama berbaju hijau, tidak jadilah kami berbaju merah. Iya. Kalau Nek Mama cuma bergerok, ya tidak jadi kami nak. Iya. Nak dua pantun sharing Nek Mama. Beli nanti dipilih-pilih. Beli di pasar Sungai Bulu. Iya. Iya hari panih pada kami dan letak letih. Rencana kami anak numpang Mataduh. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada rombongan dari Bapak Yohanes Kaniago dengan arah iringnya untuk langsung masuk ke rumah yang sebaik. Silakan Pak. Di belakang saya mau dulu. Iya. Pak, sholat pinggir lah Pak. Memang sholat pinggir. Sini lah, Pur. Sini lah Pak. Dan saat ini kita meninjau pada acara pokok kedua, yakni acara prosesi ulur antar santri mara, di mana nenek mama yang datang adalah yang disampaikan atau diwakili sebagai juru bicara Datuk Samadri SAG yang didampingi oleh Datuk Hendra Atmaja SEMM. Sedangkan nenek mama yang menunggu sebagai juru bicara Datuk Dr.
Muslim MM dan pendamping Datuk Haji Mustaqim SEMM Mukhtar, dan juga disaksikan oleh para orang tua kita ya alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang kita muliakan orang tua kita, Bapak Putra Gus Haji Hasan Basri Gus Haji, beliau mantan Gubernur Jambi, bergelar adat Temenggung Putro Jaya Mingga. Yang kita muliakan Bapak Haji Syarif Pasha ME, beliau adalah wali kota Jambi, di mana di dalam adat beliau kalau dikatakan ibarat kayu gedang di tengah padang. Bali yang lebar tempat kita usaha, batang gedang tempat kita usaha, dahannya kuat tempat kita gantung, daun jeriku tempat kita berlindung, tempat berlindung kepanasan, tempat berteduh kehujanan, buah dimakan dagangan. Yang kita muliakan Bapak Ketua RT 14 Kelurahan Kaki Besar, di mana di dalam adat beliau dikatakan orang yang berjalan lurus kata, berkata lurus patah, yang menentukan kita dari patah, siring dengan tepi, berusut tempat kita selesai, keruh tempat kita berjenihan, pergi tempat kita bertani, balik tempat kita bermain. Yang kita muliakan nenek mama yang duduk di barisan tengah, yang kita muliakan dan menghormati keluarga besar Bapak Profesor Dr. Haji Desa Subhan Iqbal beserta kadut kerabat. Yang kami muliakan para nenek mama, tua tengganai, cerdik pandai, alim ulang, serta segala kita yang ada dalam rumah sebuah rumah yang beberapa adat, alaman tersebut tepian. Ini terjadi di dalam lingkungan Kebangko pada dari yang kami tidak akan bertemu. Nak dua batu ini. Silakan ya mama. Nampaknya si Ibrahim kalau lagi bodoh, mungkin baru ketinan. Nenek mama sekolah kampung sekarang. Siring kuning dalam nampan semak dalam diri sesat. Masih pernah melakukan.
ini tentang orang pendidikan. Oleh sebab itu pada nama kita disebutkan dalam sudah jumlah yang terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala MM Sesepuh Adat Jambi yang kami hormati Bapak Wali Kota Jambi, yang kami hormati Bapak Tutu Tengganai, Ketik Pandai, alim ulama, ya ibu-ibu sekalian yang hadir, Tuhan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم
Demikian tadi telah kita menyampaikan pemandangan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan membacaan ayat suci Al-Quran tadi, Allah senantiasa memberkati kita semua. Kemudian kami persilakan kepada segenap panitia untuk mengatur acara prosesi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan yang kita muliakan para kita yang saya hormati dan muliakan kita berbagai
Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada sore yang berbahagia ini bersama-sama hadir guna menyaksikan prosesi akad nikah anak kita yang bernama Iwan Vanessa SD berdatang sebagai Dinas dengan anak kita yang bernama Dea Bulan binti Profesor Dr. Setelah menyampaikan salam, senantiasa kita doakan berdiri kita bersama Muhammad Mustafa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya sampaikan bahwa acara nikah ini akan dilaksanakan dengan luar biasa dan tetap tidak sebelum menikah yaitu Bapak Profesor Dr. A. Baginda Muhammad Asiban selaku ayah kandungnya sendiri dan pun mas kawin yang berdasarkan kata sholat dan selamat bersama masih dibayar tunai. Dan yang kedua tidak sebagai saksi yang pertama adalah dalam kita Bapak Dr. Sekali Hasan beliau yang mewakili beliau nikah dan juga Bapak Dr. Sari beliau yang mewakili beliau. Demikian sekilas data tugas akan nikah kita pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akad nikah ini akan diawali dengan pembacaan berkaitan kepada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق والورى وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاذرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu si Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Wa qala aydan wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk melaksanakan perkawinan dari hamba-hamba sayang yang laki-laki dan hamba-hamba sayang yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan membuat mereka mampu dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Wa'alamu anna an-nikah sunnatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu lakinni asum wa aftiru wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa faman ghariba an sunnati falaysa minni. Rasulullah SAW bersabda, adapun aku demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian,
dan juga paling bertakwa kepada Allah. Akan tetapi aku berpuasa dan juga berbuka, aku sholat juga tidur, serta aku menikah wanita. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukanlah dia dari golonganku. Waqal ya ma'syar as-sabab man istata'a minkum ba'an yatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-faraj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija'. Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan baik lahiriah maupun batiniah untuk menafkahi keluarganya, maka hendaklah dia menikah. Karena menikah itu lebih bisa untuk menentukan pandangan dan lebih bisa untuk menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, karena hal itu akan lebih bisa merendahkan gejolak nafsunya. Wa qala aydan khairun nisaa imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafazatka fi nafsiha wa malik. Kemudian beliau bersabda lagi, istri yang baik, yang solehah adalah wanita yang menggembirakan hatimu ketika dia dipandang. Apabila kamu perintah, dia akan mentaatimu. Apabila kamu tiada di sisinya, dia mampu untuk menjaga kehormatan dirinya dan hartamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah kegiatan kita juga kita akan posisi ketika Bapak Profesor Dr. Yusuf Subhan akan berkata seperti beliau yang sekalinya semangat masyarakat dan desa masuk wilayah Tuhan. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Yusuf ala ma amara Allah ta'ala fi lisanih. Bismillahirrahmanirrahim. Billah Iwan Raisa, saya kawinkan anak ibu yang bernama Dr. Mil Muhammadullah Hasibuan, binti Profesor Dr. Hadi Hasibuan MA, dengan Mas Kawin seperangkat sholat dan seperangkat perhiasan emas. Saya terima nikahnya Dr. Rial Muhammadullah Hasibuan binti Profesor Dr. Rias Hasibuan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan seperangkat perhiasan emas dibayar tunai.
tunai Bapaknya banyak yang kita pernah jadi paket pendek. Ini wajahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anda Iwan Vanessa Sarjana Teknik. Saya kawinkan akan engkau anak kandungku yang bernama Dr. Irwan Abdul binti Profesor Dr. Haji Yasasibuan MA dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan seperangkat perhiasan dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dr. Ria Lumondang Bulan Hasibuan binti Profesor Dr. Biasa Sibuan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas dibayar tunai. Yang pengantin dulu. Iya, lagi diambil. Baru didoakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الصابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وذرياته اجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعل هذا العقد صحيحا مباركا معصوما والف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء والف بينهما كما ألفت ورحمت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى اللهم إنا نسألك أن تلقي في قلوبهم المحبة والوداد وأن ترزقهما النسل الصالح من البنات والبنين حتى تجيهما الأسباط والأحفاد وأن تحفظهما من مكائد الخلق أجمعين اللهم ألف بينهما كما ألفت بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى الزهراء اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الماء والتين اللهم ارزقهما رزقا حلالا طيبا مباركا جميلا يا مولانا يا رب العالمين اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه اخفنا واخفي كلا الزوجين عن عيون الناظرين والحاسدين والباغين كما اخفيت الروح في الجسد انك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Allah. Alhamdulillah selanjutnya kepada mengalami mobil tamu yang mau berangkat ke Batam. Yang mengatakan ini mobil Xenia BH 1775 KO, mohon untuk dapat diperbaiki karena tamu kita mau berangkat ke Jakarta melalui Batam. dilanjutkan dengan penyerahan mas kawin dan persiapan keberangkatan. Kita saksikan bersama penerima penyerahan mas kawin oleh mempelai Nadi. Ya, silakan dikalian. Ya, pernikahan ini saya mudah-mudahan dan Biar fotonya bagus. Ya, dengan seperangkat perhiasan emas, saksikan sebagai mas kawinnya. Ya, silakan semua bertanya. Semoga kebahagiaan kita ada kepada kedua pengantin, pada kedua mempelai. Selanjutnya penandanan berita acara prosesi pernikahan. Nampak ya? Nampak Masih kita saksikan bersama di layar
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah prosesi akad nikah kita Romawi Raisa untuk bersatu untuk kita bilang untuk mereka berkenan. Maka dengan demikian pada hari ini anak kita merasa garis ini menjadi pasangan suami istri yang berjalan pada kesempatan kepada selamat kepada mereka mudah-mudahan bahagia bagi keluarga sedih maupun perempuan alhamdulillah tetap hadir dan perlu saya beruntung mudah-mudahan beruntung tadi kami mohon kepada terima kasih mudah-mudahan menjadikan berbaik kepada keluarga dan kepada keluarga Ya, kita saksikan selanjutnya acara penyerahan buku nikah. Yang pertama dari Bapak Terkandus Kasih Haji Hasan Basrius diserahkan kepada pihak mempelai laki-laki. Silakan pemirsa kebagian. Ya, Ibu berdiri Bu. Ya, Ibu kedua mempelai berdiri menyaksikan. Kemudian penyerahan dari Bapak Terkandus Haji Abdullah Sani MBD kepada mempelai perempuan Dr. Ria Rumondang Bulan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada proses yang akan kita bahas hari ini, mudah-mudahan senantiasa dapat membawa kepada Subhanahu wa Ta'ala dengan doanya. Saya dulu mana sama-sama duduk dari alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian saya sangat tugas dari awal dalam permohonan yang bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian telah kita ikuti acara prosesi akad nikah yang cukup sakral, di mana yang langsung dipimpin oleh Bapak Wakil Kecamatan Kota Raya. Kita doakan semoga kedua pasangan ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Terima kasih Pak Wakil. Pak Wakil mungkin kena ada jadwal yang lagi lanjutkan ke acara berikutnya. Semakin tahu semakin diajar. Izinkan saya di kesempatan singkat dan berkali sebatas melengkapi acara pernikahan pada sore hari ini, menyampaikan beberapa pesan kepada Ananda kita mengenai kita yang baru saja melaksanakan pesan adalah bukan tujuan. Pesan saya Ananda berdua, laksanakanlah apa yang menjadi tugas kewajiban Ananda masing-masing. Baru beberapa menit tadi Ananda berdua telah menjadi pasangan suami istri. Dan pastikan sebagai seorang suami punya tugas, punya kewajiban, punya tanggung jawab kepada istri. Saya mengajak kepada Ananda, perintah pernikahan ini tentunya adalah datang dari Allah, dari Rasulullah, dan dicontohkan oleh Rasulullah. Allah dan Rasulnya akan menjamin sebuah kebahagiaan yang bisa Anda pertahankan manakala dalam melaksanakan bahtera rumah tangga ini Ananda ikuti apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya dalam artian syarat, tapi juga jangan lupakan adat, karena adat bersani syarat, syarat bersani kitabullah. Syarat mengatur adat.
Yakinkan bahwa siapapun yang mengikuti aturan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan ini, maka mereka lah akan dapat mencapai sebuah kebahagiaan dan mempertahankan kebahagiaan. Bukan menakut-nakuti Anda. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja dalam profesi apa saja, dalam kondisi amanah saja, manakala dia dalam kehidupan ini lari daripada aturan Allah, pastikan kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Baginya adalah kehidupan yang sempit dan sumpah. Dan kalau kehidupan sempit atau sumpah, itu artinya jauh dari sebuah kebahagiaan. Maka jangan lari daripada aturan. Ananda berdua masing-masing punya tanggung jawab, punya tugas, punya kewajiban, dan sisi lain punya. Saya hanya mengingatkan Ananda. Mulai beberapa menit tadi, sandang, pangan, papan, tanggung jawab kamu sebagai suami. Maka kalau boleh saya sebatas latah, mulai hari ini mintalah gedung yang indah mewah, karena adalah tanggung jawab dia. Mintalah pakaian yang indah yang berjuta-juta harganya, bahkan ratusan juta, karena itu adalah hakmu dan itu adalah tugasmu. Mintalah makanan yang enak-enak seperti makanan yang di tempat sana itu, karena itu adalah hakmu dan tugasmu. Wahai suami, saya bertanya, sanggup kamu? Insya Allah sanggup. Andaikan istrimu sore ini, Bang, saya sudah jadi istrimu, sore ini aku minta gedung yang indah mewah. Kalau enggak, selesai gitu Bang. Sore ini tapi saya ingatkan kepada istri yang baru saja jadi istri beberapa menit ini, termasuk istri yang lamo-lamo, memang meminta sandang, pangan, papan, nafkah zahir dan termasuk yang batin adalah hak kita. Tapi terkutuklah seorang istri yang meminta kepada suami, bahkan memaksa suami minta sesuatu dan dia tahu bahwa suaminya sebenarnya tidak mampu. Karena suami tidak mampu, dipaksa oleh istri, yang ada adalah galau, kesusahan, bahkan stres. Kalau tidak, maka dia ngawur. Tolong diingat, mintalah sesuatu, tapi kamu harus tahu siapa suami. Sebaliknya, wahai suami yang baru saja jadi suami Ananda, mintalah sesuatu kepada istrimu karena hakmu, tapi kamu harus tahu siapa istrimu. Sejauh mana kemampuan istriku ini? Setuju? Setuju ya seperti itu, tidak yang harus seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Ananda tidak boleh beralasan apapun. Kata orang tua-tua kita sekecil-kecil semantun di Golkar, kalau babualah tua namanya. Lalu sering dari pihak nenek mama sebelah katakan, anakku ini, anak saya ini kok umur baru setahun jagung, kok darah baru setahun pinang, kok akal baru sering tunjuk. Itu cerita. Tapi saya tekankan, berani Anda menjadi seorang suami, berani Anda menjadi seorang istri, tidak ada alasan apapun untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tadi dengan catatan ukur masing-masing. Setuju? Jangan sekali-sekali Ananda membanding-bandingkan persoalan ketampanan suami. Kenapa suamiku tidak setampan Haji Abdullah Sani umpama? Kenapa istriku tidak secantik mereka? Sekarang istrimu, sekarang suamimu, wahai Ananda, pertahankan, insya Allah, dan kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan sampai akhir hayat kelak. Amin ya Rabbal. Jangan membanding-bandingkan. Informasi dari pengadilan negeri, pengadilan agama kota ini,
Per Januari sampai Juni kemarin 600 sekian pasangan suami istri mengadu, minta ditalakkan. Dan setelah diteliti adalah persoalan yang paling banyak adalah masalah ekonomi. Setelah ditelusuri lebih jauh adalah karena istri selalu membanding-bandingkan. Kenapa suamiku dengan suami dia itu umur sama, diangkat dalam golongan yang sama, pada akhirnya dia dalam jabatan yang sama, kok di ujung-ujungnya suami orang bisa beli mobil, kenapa suami saya jangankan mobil, motor pun sebatas sedikit. Saya ingin tekankan Ananda berdua, mewakili orang tua, manakala sering membanding-bandingkan sering, itu adalah sebuah muara untuk terjadinya saling tidak percaya dan retaknya hubungan rumah tangga. Tidak percaya, tanya ke PNS. Jangan banding-banding. Kami hanya mendoakan semua mudah-mudahan Anda berdua panjang umur, panjang jodoh, tentunya yang diridhoi, dirahmati dan diberkahi Allah. Murah rezekinya yang juga dirahmati, diridhoi oleh Allah, dan suatu saat diberikan keturunan yang soleh dan ibarat atau tua-tua. Insya Allah kalau dalam istilah dalam bermasyarakat, alamnya luas, negerinya aman, rumputnya muda, berbaunya gemuk, ayatnya hening, ikannya bina, kait ketik-ketik ke darat durian runtuh, ke humo padi masak, balik rumah bini beranak, turun ke bawah titik petelur, pergi ke dapur lemang. Artinya kami mendoakan Anda berdua seperti itu. Tapi ingat bahwa yang bisa mempertahankan kebahagiaan itu adalah bukan itu. Saya ingin katakan kebahagiaan adanya dalam hati. Soal pangkat, jabatan, harta semuanya bukan jaminan. Saya berani katakan seperti ini. Pangkat, jabatan, harta semua bukan jaminan sebuah kebahagiaan. Kalau pangkat dan jabatan bukan jaminan, apalagi melarang. Semuanya hanya tergantung bagaimana kita menyikapi, merespon apa yang Allah berikan kepada kita. Inilah yang Allah dalam hadis Qudsi katakan, in tardha lima qasamtu laka araftu laka qalbaka wa badanaka wa anta ma'ahu. Kalau kita bisa menerima atas pemberian Allah, tentunya setelah kita berdoa dan berusaha untuk meraih seperti itu, maka menerima pemberian Allah, ridho, ikhlas, kepuasan itulah yang membuat sebuah kebahagiaan. Mudah-mudahan Ananda walaupun tidak mustahil, jangan Ananda ibarat nanam padi di lalang yang tumbuh tanam kunyit putih isinya ayam di kandang di sana telah. Tapi saya ingatkan tidak mustahil Allah berikan yang seperti itu. Jangan salahkan siapa-siapa, apalagi nyalakan Allah. Karena siapa tahu Allah memerankan sebuah skenario, berakit-akit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, atau ibarat orang ujian, siapa lulus pasti naik kelas. Amin ya Rabbal. Pesan saya, besar gelombang, besar air, besar pula gelombang, besar laut, besar pula gelombangnya, kecil air, kecil pula dia. Semakin tinggi statusnya seseorang, pasti lebih banyak ujian dan ujian. Berlakulah istiqomah sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak cukup dengan doa. Makom saya, makom Ananda adalah makom kasab dan asbab. Menginginkan sesuatu harus sesuai dengan itu. Tapi saya pesankan kembali di awal, jangan durhakai Allah. Kedua, jangan durhakai keempat orang tua. Ridallah fi ridal walidain, wasyukurullah fi syukur walidain. Demikian ya dapat saya sampaikan kepada para orang tua saya semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan sekali lagi mari kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai benar-benar mendapatkan kehidupan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma biqila aqwamil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.